Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kita lanjutkan untuk membahas SKL 4-6. Jadi masih seperti hari-hari sebelumnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di Google Classroom. Kita mulai sekarang ya. Untuk SKL nomor 4 sampai nomor 6, jadi yang nomor 4 adalah matriks. Mencari kesamaan matriks. Diketahui kesamaan matriks 3A-2, 5, 4, 2A plus B sama dengan 4, 5, 4, 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari 3A plus 4B adalah, nah, untuk kesamaan matriks berarti kita harus menyamakan setiap elemen-elemen yang seletak. Yang pertama berarti 3A. 3A-2 ini yang pojok kiri atas 3A min 2 itu seletak dengan 4. Perhatikan, ini saya lingkari dengan saya lingkari. Kemudian yang kedua 5 ini seletak dengan 5. Ini sudah saya bedakan tanda ya. Ini saya kasih segitiga, ini segitiga. Kemudian 4 yang ada di sini, ini adalah seletak dengan 4. Artinya seletak, kalau kesamaan matriks nilainya itu harus sama. Seperti ini, 4 nilainya sama dengan 4, 5 nilainya sama dengan 5. Kemudian yang terakhir 2A plus B ini seletak dengan 5. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari 3A plus 4B. Berarti kita harus mencari masing-masing nilainya, nilai A dan nilai B. Sekarang kita perhatikan untuk 3A min 2 seletak dengan 4. Kita cari nilai A dulu. Di sini 3A min 2 sama dengan 4. Kita cari biasa karena ini persamaan linear. 3A sama dengan 4 pindah ruas, min 2 jadi plus 2. 3A sama dengan 6. A sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Ketemu A-nya sama dengan 2. Sekarang kita cari yang B. Ada persamaan yang satunya, 2A plus B sama dengan 5. Nah, kita cari nilainya. Nah, ini saya geser ya. Nanti kita cari di sini. 2A plus B sama dengan 5. Karena nilai A sudah diketahui sama dengan 2, berarti kita substitusikan ke sini. 2 kali 2 plus B sama dengan 5. 4 plus B sama dengan 5. B sama dengan 5. 4 pindah ruas, dari plus 4 menjadi min 4. B sama dengan 1. Sudah ketemu A sama dengan 2, B sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari 3A plus 4B. Kita cari 3A sama dengan 3 dikali A-nya 2 ditambah dengan 4 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, kita lihat opsi jawabannya 10 ada atau tidak. 10 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, jika diketahui kesamaan matriks 8, 2A plus B min 2A, 3 sama dengan matriks 8 min 2, 4, 3. Berarti harus kita samakan elemen-elemen yang seletak. 8 sama dengan 8, oh sudah sama. Yang kedua, 2A plus B seletak dengan negatif 2. Kemudian min 2A seletak dengan 4, dan yang terakhir adalah 3 seletak dengan 3. Kita cari satu-satu. Yang pertama, 2A plus B sama dengan min 2. Bisa atau tidak? Tidak, karena belum ada yang ketemu antara A dan B. Berarti kita cari alternatif yang lain. Berarti kita cari persamaan yang lain. Nah, ada di sini negatif 2A. Berarti saya jawab di sini ya. Untuk yang 4.1, negatif 2A sama dengan 4. A
sama dengan 4 per negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita lihat untuk kesamaan yang kedua di sini 2A plus B sama dengan negatif 2. Nah, karena A-nya sudah ketemu negatif 2, berarti tinggal kita cari saja. Kita cari di sebelahnya 2A plus B sama dengan negatif 2. A-nya kita ganti dengan negatif 2. 2 kali negatif 2 plus B sama dengan negatif 2. 2 kali negatif 2 negatif 4 plus B sama dengan negatif 2. B sama dengan negatif 2, negatif 4 nya pindah ruas jadi plus 4. B sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A plus B. Nilai A plus B, A-nya kita ganti negatif 2 ditambah B-nya berapa? B-nya adalah 2 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, masih kesamaan matriks. Diketahui kesamaan matriks 2A-2, 6, 4, 2A plus B sama dengan matriks 8, 6, 4, 12. Yang ditanyakan adalah nilai dari 2A plus 3B. Sama ya, berarti kita mencari di sini 2A min 2. Nanti langsung saja saya tuliskan di sini 4,2. Kalian sambil lihat latihan soal kalian masing-masing ya. Di sini 2A min 2 sama dengan 8. Kita cari nilai A. 2A sama dengan 8 plus 2 karena negatif 2 pindah ruas. 2A sama dengan 10, A sama dengan 10 per 2, A sama dengan 5. Kemudian kita cari kesamaan yang kedua. Berarti ini kesamaan yang kedua ya, 2A plus B dan 12. Ini kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua langsung dituliskan di sebelahnya. 2A plus B sama dengan 12. A-nya kita ganti 5. 2 kali 5 plus B sama dengan 12. 10 plus B sama dengan 12. B sama dengan 12 min 10. B sama dengan 2. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari 2A plus 3B. Tinggal kita ganti 2 kali A-nya 5 ditambah 3 kali B-nya berapa tadi? B-nya sama dengan 2 sama dengan 10 plus 6 sama dengan 16. Kemudian untuk yang ketiga, jika diketahui kesamaan matriks 3 negatif 6, 7, 7 dan 2x min y min 6, 3x plus y 7. Berarti kan ini ada dua variabel, kedua-duanya punya xy, punya xy. Berarti kita bisa selesaikan menggunakan eliminasi. Nih, kita tandai dulu elemen yang seletak. Berarti elemen seletak yang pertama, ini elemen seletak yang kedua. Kita tuliskan sebagai persamaan. Di sini kita nanti mencari penyelesaiannya 4,3. Yang pertama 2x min y sama dengan 3. Yang kedua adalah 3x plus y sama dengan 7. Nah, karena sudah ada variabel yang sama, ini kan ada y dan y, ini 2 dan 3 kan berbeda. Kalau sudah ada yang sama, berarti tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Perhatikan, yang atas negatif, yang bawah positif. Kalau beda, berarti tandanya di sini harus di plus. Kalau nanti sama, sini negatif-negatif atau positif-positif, berarti tandanya di sini di min. Nah, baru kita cari 2x ditambah 3x, 5x. Min y ditambah y, hilang, 0. Sama dengan 3 tambah 7, 10. X sama dengan 10 bagi 5, sama dengan 2. X sama dengan 2, kemudian bisa kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh kita substitusi ke persamaan pertama, boleh kita substitusi ke persamaan kedua.
terserah, kita pakai ke persamaan yang kedua. Coba ya, persamaan yang kedua berarti 3. X plus Y sama dengan 7. X nya kita ganti 2, 3 kali 2 plus Y sama dengan 7. 6 plus Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 min 6. Y sama dengan 1. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X plus Y. X nya 2 plus 1 sama dengan 3. Kemudian untuk soal yang keempat, jika diketahui kesamaan matriks 5, 2A min B min 4A 2 sama dengan matriks 5 min 7, 8, 2, maka nilai dari 2A plus B. Jadi kita masing-masing harus mencari ini ya, elemen yang seletak. Berarti 2A min B sama dengan min 7. Kemudian yang kedua min 4A sama dengan 8. Kita cari yang pertama. Ini kan punya A punya B, berarti tidak bisa kita kerjakan. Kita cari yang kedua dulu. Min 4A sama dengan 8. A sama dengan 8 per min 4. A sama dengan min 2. A sama dengan min 2, berarti kita bisa mencari nilai dari B menggunakan persamaan yang berikutnya. 2A min B sama dengan min 7. A nya kita ganti min 2. 2 kali min 2 min B sama dengan min 7. 2 kali min 2 min 4 min B sama dengan min 7. Min 4 berarti min B sama dengan min 7 plus 4. Minnya jangan hilang. Kenapa kalau tadi tidak dituliskan? Karena plus. Kalau plus boleh tidak ditulis di depannya. Kalau di sini min, sini harus dituliskan juga min B sama dengan min 7 plus 4 karena min 4-nya akan pindah ruas. Min B sama dengan min 3. B sama dengan 3. A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3. Kita cari yang ditanyakan, berapa nilai 2A plus B? Sama dengan 2A, 2 kali negatif 2 ditambah 3. Sama dengan 2 kali negatif 2, negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, kita lanjutkan ke SKL yang kelima. SKL yang kelima adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Saya ingatkan kembali untuk rumus akar-akar persamaan kuadrat. Untuk akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kita bisa langsung mencari nilainya. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 dikurangi X2 sama dengan plus minus akar D per A, dengan D adalah diskriminan, dan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Kemudian untuk kuadrat, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali X1 kali X2. Yang ada di dalam kurung artinya bisa dikalikan terlebih dahulu. Berarti yang depan ini juga harus dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 dikalikan lagi dengan X1 plus X2. Kemudian untuk operasi pengurangan, X1 pangkat 2 dikurangi X2 pangkat 2 sama dengan X1 kali X2 pangkat 3 dikalikan dengan X1 dikurangi X2. Kemudian untuk X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3 sama dengan X1 dikurangi X2 dipangkatkan 3 ditambah ditambah 3 kali X1 kali X2 dikalikan lagi dengan X1 min X2. Kemudian untuk seper, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita samakan dulu penyebutnya karena di sini X1 dan X2 berarti harus kita kalikan X1 dan X2 ditambah X1 kali X2, jadi penyebutnya harus sama.
sudah ada X1, berarti yang atas tinggal X2 ditambah, ini sudah ada 1 dan ini X2, berarti tinggal X1. Tinggal dijumlahkan X2 plus X1 untuk yang atas dibagi dengan X1 kali X2. X2 plus X1 karena penjumlahan itu bersifat komutatif, bisa kita tuliskan X1 plus X2 per X1 kali X2. Nah, kita ke latihan soalnya. Yang pertama, jika diketahui jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0, nilai dari 2 per X1 plus 2 per X2. Masing-masing kita cari nilai dari A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nih ya, berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan negatif 6. Yang ditanyakan adalah 2 per X1 ditambah 2 per X2. Kita cari dulu 2 per X1 ditambah 2 per X2. Kita samakan penyebutnya, X1, X2 ditambah X1, X2. Kan ini 2X2, 2X1 sama dengan 2 kali X1 plus X2 dibagi dengan X1 kali X2. Nah, baru kita cari berapa nilai dari X1 plus X2. Nah, kita cari di mana ini ya? Nah, kita cari di sini nggak apa-apa ya. Kita cari di sini nilai dari X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan berapa min B? Min B min 5, berarti min 5 per 2 sama dengan 5 per 2 karena negatif ketemu negatif. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan C-nya berapa? Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Nah, ini nanti hasilnya yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Karena sudah kita temukan bahwa 2 per X1 plus 2 per X2 hasilnya adalah 2 kali X1 plus X2 dibagi X1 kali X2, kita tinggal masukkan saja sama dengan 2 kali X1 plus X2 nya berapa? X1 plus X2 nya tadi kita cari dapat 5 per 2 dibagi dengan X1 kali X2 nya berapa? Negatif 3. Nah, tinggal dicoret. Hasilnya berapa? Hasil akhirnya adalah min 5 per 3. Min 5 per 3. Min 5 per 3 kalau kita buat menjadi pecahan campuran sama dengan negatif 1, 2 per 3. Ada atau tidak jawabannya? Negatif 1, 2 per 3. Jawabannya adalah E. Nah, kemudian untuk latihan soalnya yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 6 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah 4 per X1 plus 4 per X2. Kita cari A-nya dulu berapa? Nih ya, untuk 5.1 berarti di sini A-nya sama dengan 2, koefisien dari X kuadrat. B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita mencari nilai dari 4 per X1, sini ya, 5.1, 4 per X1 ditambah 4 per X2. Ini nanti kalau dijabarkan akan menjadi 4 X1 plus X2 per X1 kali X2. Kita cari nilai X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min 3 per 2, 3 per 2. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Nah, tinggal kita masukkan saja 4 kali 3 per 2 dibagi dengan negatif 3. Coret 2 sama dengan 6 per negatif 3 sama dengan negatif 2. Nah, untuk soal yang pertama,
Sekarang untuk soal yang kedua, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0, kita cari A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 6, J nya sama dengan 2. Kita cari sekalian X1 plus X2 dan X1 kali X2. Nah di sini berapa X1 kali X2 nya? X1 plus X2 dulu sama dengan min B per A, min 6 per 1 sama dengan 6. Sekarang kita cari 5.2. X1 kali X2 nya sama dengan C per A sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah 1 per X1 plus 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 dibagi dengan X1 kali X2 sama dengan, tinggal kita masukkan hasilnya tadi, X1 plus X2 sama dengan 6 per X1 kali X2 sama dengan 2, hasilnya sama dengan 3. Untuk nomor 3, jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0, maka nilai dari 3X1 kuadrat plus 3X2 kuadrat adalah sama. Berarti kita harus mencari nilai dari X1 X plus X1 plus X2 X1 kali X2. Sini ya, langsung saya tuliskan di sini saja 5.3. X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min 6 per 1 sama dengan 6. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah 3X1 kuadrat plus 3X2 kuadrat. 3X1 kuadrat plus 3X2 kuadrat. Nah ini kan karena sama-sama punya 3, nanti kita bisa faktorkan di depan. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 3. Baru kita jabarkan. Penjabaran dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan berapa? X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah sama dengan 3 kali X1 plus X2 tadi berapa? 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 sama dengan 3 kali berapa? X1 plus X2 6 pangkat 2 36 dikurangi dengan 8 sama dengan 3 kali 28 sama dengan 84. Nah, di sini diperhatikan yang ada di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 36 dikurangi 8 itu harus dikurangkan dulu, tidak boleh 3 dikalikan 36 dulu baru dikurangi dengan 8. Bisa dipahami ya. Sekarang untuk yang nomor 4. Nomor 4, jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 kuadrat plus 2X2 kuadrat. Ini dengan cara yang sama, kita cari X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan berapa? Min 4 per 1 sama dengan 4. X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 2 per 1 sama dengan 2X1 kuadrat plus 2X2 kuadrat bisa kita faktorkan. 2X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 2X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2 sama dengan 2. Nah tinggal kita masukkan X1 plus X2 4 kuadrat min 2 kali 2 sama dengan 2 kali 16 dikurangi 4 sama dengan ya 2 dikalikan dengan
12. 2 kali 12 sama dengan 24. Kita lanjutkan ke SKL nomor 6 ya. Berarti ini ke soal cerita untuk penyelesaian SPLDP. Untuk contoh soalnya, selisih umur ibu dan anaknya 3 tahun yang akan datang adalah 25 tahun. Sedangkan 2 tahun yang lalu jumlah umur mereka adalah 31 tahun. Jumlah umur ibu dan anaknya sekarang adalah, berarti kita harus telah satu-satu. Kita telah satu-satu dari kalimat yang pertama. Selisih umur ibu dan anaknya 3 tahun yang akan datang. Karena yang akan datang adalah belum kita lakukan kan? Misalnya kita anggap saja usia ibu sekarang adalah X. Jadi misal sekarang X itu adalah ibu dan Y adalah anak. Nah, dari kata yang pertama atau kalimat yang pertama, selisih umur ibu dan anaknya 3 tahun yang akan datang. Berarti selisih adalah dikurangi. Karena 3 tahun yang akan datang, berarti usia sekarang X harus kita tambahkan dengan 3. X plus 3 dikurangi Y plus 3 sama dengan 25. Ingat, X ini adalah usia ibu. Usia ibu 3 tahun yang akan datang, berarti X plus 3 dikurangi karena selisih ya, dengan usia anak 3 tahun yang akan datang, Y plus 3 sama dengan 25. Tinggal kita operasikan X plus 3. Nah, ini harus dikalikan satu-satu. Min Y min 3 sama dengan 25. X min Y sama dengan 25. X min Y sama dengan 25, ini yang persamaan pertama. Kemudian 2 tahun yang akan datang. Sedangkan 2 tahun yang lalu jumlah umur mereka adalah 31 tahun. 2 tahun yang lalu berarti kan harus kita kurangi dengan 2. Ini persamaan 1. Sekarang dari kalimat yang kedua, 2 tahun yang lalu berarti X min 2 ditambah Y min 2 sama dengan 31. Prosesnya sama, X min 2 plus Y min 2 sama dengan 31. Ini juga harus dikalikan satu-satu. Karena ini positif kan berarti tidak merubah arti. Karena positif dikalikan negatif hasilnya akan tetap negatif. X plus Y plus 4 min 4 sama dengan 31. X plus Y sama dengan 31 ditambah 4 karena pindah ruas. X plus Y sama dengan 35. Yang ditanyakan adalah jumlah umur ibu dan anaknya sekarang. Berarti umur ibu adalah X, umur anak adalah Y, jumlahnya adalah 35. Nah, kita cari di opsi jawabannya 35. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, kita bahas untuk latihan soalnya. Latihan soal yang pertama, 4 tahun yang lalu umur Andi 2 kali umur Budi. 4 tahun dari sekarang umur Andi dibanding umur Budi adalah 3:2. Jumlah umur Andi dan Budi sekarang adalah, ini saya langsung ke sini ya, ke tempat untuk mengerjakan saja. 6.1. 4 tahun yang lalu umur Andi 2 kali umur Budi. Berarti misalkan umur Andi sama dengan A, umur Budi sama dengan B. Karena 4 tahun yang lalu berarti masing-masing harus kita kurangkan 4. A min 4 sama dengan 2 kali B min 4. Karena 4 tahun yang lalu umur Andi 2 kali umur Budi. Kita operasikan A min 4 sama dengan 2B min 8. A sama dengan 2B min 8 pindah ruas plus 4. A sama dengan 2B
min 4. Ini persamaan 1. Kemudian pada kalimat yang kedua, 4 tahun dari sekarang umur Andi dibanding umur Budi adalah 3:2. Nah, kita tuliskan karena perbandingan, berarti kita tuliskan sebagai per. 4 tahun dari sekarang, berarti A plus 4 per B plus 4 sama dengan perbandingannya 3/2, karena 3:2. Kemudian kalikan silang, kali silang 2 kali A plus 4 sama dengan 3 kali B plus 4. Berikan satu-satu. 2A plus 8 sama dengan 3B plus 12. 2A sama dengan ini ya, B-nya saya pindah ya, 2A min 3B sama dengan 12 min 8. 2A min 3B sama dengan 4. Dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, dari persamaan 1 ini kita bisa jadikan bentuk A min 2B sama dengan min 4. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa lakukan eliminasi atau substitusi, atau kita bisa operasikan menggunakan operasi gabungan. Kita tuliskan yang pertama, A min 2B sama dengan min 4. Yang kedua, 2A min 3B sama dengan 4. Lihat, ini koefisien pada variabel A 1, 2, negatif 2, negatif 3. Berarti semuanya berbeda. Kita samakan salah satu. Boleh kita menyamakan yang A, boleh kita menyamakan yang B. Ini saya samakan yang A. Samakan yang A, kita balik. Akan berarti satunya koefisien yang atas 1, yang bawah 2. Perkaliannya akan kita balik, yang atas kali 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, akan didapatkan persamaan baru, 2A min 4B sama dengan min 8. Kemudian yang bawah karena dikalikan 1, hasilnya akan tetap 2A min 3B sama dengan 4. Lihat yang sama ya, yang diperhatikan 2A dan 2A. 2A dan 2A ini tandanya sama atau berbeda? Sama, karena sama-sama positif. Karena sama, berarti tanda hubungnya di sini adalah min. Kalau tadi jika berbeda, tanda hubungnya adalah plus. 2A dikurangi 2A habis. Min 4B dikurangi min 3B. Kalau masih bingung, kita tuliskan di sini. Min 4B dikurangi min 3B sama dengan min 4B ditambah 3B sama dengan min B sama dengan min 8 dikurangi 4. Berarti hutang 8, hutang lagi 4. Jawabannya adalah min 12. B sama dengan min 12 per min 1. B sama dengan 12. B sama dengan 12. B sama dengan 12 ini usia Budi berarti 12. Kita cari usia Andi. Bisa kita substitusi ke sembarang persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kita akan substitusi ke persamaan 1. Umur Andi tadi A sama dengan 2B min 4. Kita ganti B-nya dengan 12 sama dengan 2 kali 12 dikurangi 4 sama dengan 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah jumlah umur Andi dan umur Budi sekarang. Berapa umurnya? Yang ditanyakan adalah A plus B. Berapa A plus B? A-nya 20, B-nya 12. Jadi usia Andi ditambah usia Budi adalah 32 tahun. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, 3 tahun yang lalu, ini soalnya langsung saya bacakan saja ya, ini biar di sini.
6.2. Latihan soal yang kedua. 3 tahun yang lalu umur Andi 3 kali umur Budi. Kita tuliskan. Karena 3 tahun yang lalu berarti A min 3 sama dengan 3 B min 3. Kita operasikan. Ini sama persis seperti 6.1 ya. A min 3, permisalannya masih sama, berarti usia Andi A, usia Budi sekarang B, sama dengan 3B min 9. Kita tinggal mengoperasikan saja. A min 3B sama dengan min 9 plus 3. A min 3B sama dengan min 6. Kemudian 2 tahun dari sekarang umur Andi dibanding umur Budi adalah 2:1. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 2 tahun dari sekarang A plus 2 B plus 2 sama dengan 2:1. Tinggal kita kalikan silang. A plus 2 sama dengan 2 kali B plus 2. A plus 2 sama dengan 2B plus 4. A min 2B sama dengan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 tinggal kita eliminasi. A min 3B sama dengan min 6. A min 2B sama dengan 2. Ini sudah ada yang sama atau belum? A-nya sudah sama, berarti tidak perlu kita samakan. Tandanya sama, berarti di sini dikurangi. A dikurangi A habis. Min 3B dikurangi min 2B sama dengan min B sama dengan min 6 min 2 min 8. B-nya sama dengan 8. B sama dengan 8, kita bisa mencari nilai A. Dari boleh persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita coba ke persamaan 1. A min 3B sama dengan min 6. B nya kita ganti 8. A min 3 kali 8 sama dengan min 6. A min 24 sama dengan min 6. A sama dengan min 6 ditambah 24. A nya sama dengan 18. Yang ditanyakan adalah jumlah umur Andi dan Budi sekarang. Sama dengan yang ditanyakan adalah X plus Y sama dengan A plus B. Ini boleh X plus Y, boleh A plus B ya. Jadi nanti permisalannya terserah. A nya 18, B nya 8. Jadi jumlah usia mereka sekarang adalah 26. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Ini langsung saja ke ini ya. Saya bacakan saja soalnya. Jadi ini langsung pembahasannya. Soal 6.3. 5 tahun yang lalu jumlah umur Andi dan ibunya yaitu 45. Kita tuliskan dulu 5 tahun lalu. Jadi masing-masing harus kita kurangkan 5. Misal ibu X, anaknya Andi Y, usia ibu ditambah usia Andi pada 5 tahun yang lalu adalah 45. Berarti X min 5 ditambah Y min 5 sama dengan 45. X min 5 plus Y min 5 sama dengan 45. X plus Y min 10 sama dengan 45. X plus Y sama dengan 45 plus 10. X plus Y sama dengan 55. Sekarang untuk kalimat yang kedua. Pada tahun ini selisih umur mereka 25 tahun. Pada tahun ini berarti selisihnya X min Y sama dengan 25. Ini persamaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah maka umur Andi 3 tahun yang akan datang
Nah, kita cari dulu. Cari umur Andi berarti kita mencari nilai Y. Kita mencari nilai Y. Kita eliminasi dua persamaan ini. X plus Y sama dengan 55. X min Y sama dengan 25. Karena kita mencari umur Andi, berarti kita samakan yang X. Kan ini sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan karena tandanya sama. X dikurangi X habis, Y dikurangi min Y sama dengan, berarti kan Y dikurangi min Y, berarti Y plus Y sama dengan 2Y sama dengan 55 dikurangi 25 sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 2, Y nya sama dengan 15. Y sama dengan 15. Yang ditanyakan adalah berapa umur Andi 3 tahun yang akan datang. Karena usia Andi sekarang adalah 15, usia Andi 3 tahun yang akan datang, Y plus 3 sama dengan 15 plus 3 sama dengan 18 tahun. Sekarang untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 untuk perbandingan usia lagi. 6.4. Perbandingan usia Ahmad dan Pak Budi pada 10 tahun yang lalu adalah 1:3. 10 tahun yang lalu berarti dikurangi 10. A min 10 per B min 10 sama dengan 1/3. A itu Ahmad, B adalah Pak Budi. Berarti ini tak tuliskan ya. A sama dengan Ahmad, B sama dengan Pak Budi. Dari sini kita kalikan silang. 3 kali A min 10 sama dengan 1 kali B min 10. Berarti satunya boleh tidak dituliskan ya. 3A min 30 sama dengan B min 10. 3A min B sama dengan min 10 plus 30. 3A min B sama dengan 20. Ketemu persamaan pertama, 3A min B sama dengan 20. Kemudian untuk kalimat yang kedua, jumlah usia mereka sekarang adalah 60 tahun. Karena usia sekarang berarti tinggal kita jumlahkan. A plus B sama dengan 60. Ini jadi persamaan kedua. Yang ditanyakan adalah usia Ahmad dan Pak Budi pada 5 tahun yang akan datang berturut-turut. Berarti kita harus mencari masing-masing usia dari Ahmad dan Pak Budi. Sekarang kita lakukan mencari usia Ahmad dan Pak Budi sekarang dulu. Berarti kita eliminasi. 3A min B sama dengan 20. A plus B sama dengan 60. Karena sudah ada yang sama B, berarti kita tidak perlu menyamakan. Tandanya beda. Berarti ini harus di plus. 3A ditambah A 4A min B ditambah B habis. 20 tambah 60 sama dengan 80. Sehingga A sama dengan 80 per 4 sama dengan 20. Ketahui berarti usia Andi sekarang adalah usia Ahmad adalah 20. Sekarang kita mencari usia Pak Budi. Usia Pak Budi boleh kita substitusi dari persamaan 1 atau persamaan 2. Kita cari menggunakan persamaan 2, boleh ya. Kita coba ke persamaan 2. A plus B sama dengan 60. Hanya kita ganti 20 plus B sama dengan 60. B sama dengan 60 min 20. B sama dengan 40. Berarti usia Pak Budi adalah 40. Yang ditanyakan adalah masing-masing usia pada 5 tahun yang akan datang. Berarti usia Andi dulu. Usia Ahmad dulu. Ahmad 5 tahun yang akan datang sama dengan A
plus A plus 5. Jadi tadi berapa usia Ahmad? 20 plus 5 sama dengan 25. Sekarang usia Pak Budi sama dengan B plus 5 sama dengan 40 plus 5 sama dengan 45. Nah, untuk pembahasan SKL 4 sampai SKL 6 sudah selesai. Jadi cocokkan jawaban kalian dengan video yang ada di sini. Kalau masih salah silahkan dibenarkan. Tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.